Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Oktaina dari SMA Negeri 3 Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi asesmen 5, saya akan membahas beberapa hal mengenai pendidikan karakter, dimulai dari budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan juga pergaulan. Kita mulai dari budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Kata budi pekerti berserap dari bahasa Sanskerta yaitu budi prakarti. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Dimulai dari bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan perasaan, seperti rasa takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat bagian intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir menyerap pengetahuan. Kedua bagian watak atau bodi pekerti inilah yang dijadikan di dalam pendekatan teori konvergensi. Nah, ini juga dijelaskan pada Ki Hajar Dewantara mengenai kertas yang bertuliskan tulisan samar di dalam pendekatan teori konvergensi. Kedua bagian watak atau budi pekerti ini dimisalkan seperti seorang anak yang memiliki budi pekerti jujur, maka kecil kemungkinan ia melakukan kebohongan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya, atau bahkan ia merasa terganggu jika melihat ketidakjujuran terjadi di sekitarnya. Kita bisa melihat perpaduan antara wawasan dan atau pengetahuan tentang kejujuran dan perasaan yang mengikutinya seperti dia merasa gelisah atau tidak nyaman melihat ketidakjujuran, yang kemudian menghasilkan watak perilaku jujur yang ditampilkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori konvergensi. Teori konvergensi merupakan teori yang mengatakan bahwa hasil pendidikan anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pembawaan dan lingkungan. Diakui bahwa anak lahir telah memiliki potensi yang berupa pembawaan. Seseorang yang punya kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Teori konvergensi memberikan pengaruh dalam pendidikan di Indonesia. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa. Teori ini beranggapan bahwa kodrat anak diibaratkan kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Yang kedua adalah teori negatif, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah diisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Dua teori yang juga dikenal sebagai aliran daya pendidikan ini tidak serta-merta membuat Ki Hajar Dewantara menganggapnya mutlak sebagai suatu kebenaran. Tetapi Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan dua teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut sebagai teori konvergensi. Contoh budi pekerti yang pertama adalah sikap jujur, bertanggung jawab, rasa hormat, peduli, dan berani bertindak. Sedangkan manfaat dari budi pekerti yang pertama, jujur. Orang yang jujur lebih mudah diterima dan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, amanat. Orang yang memilikinya akan memiliki reputasi yang baik dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk sukses daripada orang lain. Yang terakhir adalah ikhlas. Seseorang yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain juga biasanya dapat membawa kedamaian bagi orang lain. Selanjutnya adalah etika. Wilfridus J.S. Purwardamintha merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia yang berpendapat bahwa etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia, dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. Ciri-cirinya, yang pertama etika bersifat mutlak atau absolut. Etika mempunyai sifat mutlak atau absolut berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Etika sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak pula tergantung dengan dasar moral yang berubah-ubah. Yang kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Umumnya, etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh siapapun. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Yang ketiga, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Etika yakni cara perspektif batin yang berhubungan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau individu. Pada hakikatnya, setiap manusia tentunya diajarkan berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka lambat laun manusia akan mengetahui perkara yang baik dan buruk sehingga akan terbentuk dan tertanam di dalam hatinya. Yang keempat, etika berhubungan dengan perbuatan,
perilaku dan tingkah laku manusia. Etika sangat erat kaitannya dengan perilaku, perbuatan, dan tingkah laku suatu individu. Dengan begitu, umumnya etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku, perbuatan, dan tingkah laku dari individu tersebut. Sedangkan untuk fungsi dari etika, yang pertama, sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan ataupun perspektif kritis. Yang kedua, guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya untuk mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang menjemuk. Yang ketiga, guna memperlihatkan suatu keterampilan yang berpikir jernih. Dan yang keempat, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak boleh diubah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Yang kedua, tidak memandang rendah orang lain. Yang ketiga, berperilaku sopan. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Dan yang terakhir adalah membantu orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya adalah adab kesopanan. Adab kesopanan ialah ilmu perilaku terpuji atau baik yang diambil dari Islam yang berasal dari ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya. Senada dengan itu, Arjujani mengatakan bahwa adab merupakan pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari suatu kesalahan. Fungsinya, yang pertama, mampu bertanggung jawab atas kewajibannya. Manusia yang beradab adalah seorang manusia yang mampu bertanggung jawab pada hak maupun kewajiban yang dimilikinya. Bagi manusia yang beradab, mereka akan mengetahui apa tanggung jawab yang mereka harus jalankan dan mana yang tidak harus mereka jalankan. Yang kedua, dapat menjadikan manusia. Lalu yang terakhir adalah pergaulan. Pergaulan adalah kontak langsung antara satu individu dengan individu lain atau antara pendidik dan anak didik. Pergaulan atau kontak langsung antara pendidik dan anak didik ini memungkinkan timbulnya cinta pada anak dari pendidik ataupun sebaliknya.